Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang sulitnya terbuka mata batin atau sulitnya penglihatan untuk melihat gaib. Karena banyak yang sering bertanya pada saya, sering bertanya di WhatsApp, di inbox Facebook. Oke, kali ini mau saya jelaskan tentang terbukanya ke mata batin atau untuk melihat visualisasi gambaran-gambaran gaib. Jadi begini, sebelum ke tema, bantu kami di channel Padepokan Guntur Jiwo, Perguruan Guntur Jiwo, untuk like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa bertambah wawasannya dan saya bisa berbagi untuk saudara-saudaraku semuanya. Dan saya doakan semoga yang bantu like, subscribe, dan share, saya doakan semoga dilebarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan segala urusan, dimudahkan segala urusannya, dan semoga hajat-hajat yang belum terkabulkan segera dikabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kembali ke tema. Membuka mata batin itu ada dua jenis versi atau ada beberapa versi. Yang pertama membuka amalan, yang pertama membuka cakra dalam tubuh, yang kedua membuka mata batin dengan kodam. Kita bahas yang membuka mata batin menggunakan cakra dulu, dan ini bisa dilakukan oleh segala golongan, entah itu muslim, non muslim, segala golongan. Oke, untuk membuka dengan cakra, ketika cakra kita terbuka, cakra yang ada dalam tubuh kita terbuka semua, insya Allah bisa mudah mendapatkan gambaran-gambaran suatu hal yang metafisik gitu. Untuk caranya, banyak seringkali yang bertanya, Gus, kenapa kok saya susah untuk membuka mata batin padahal saya udah kesana kemari, dengan cara ini itu, ritual ini itu, kok belum bisa terbuka juga Gus, gimana itu Gus? Dan kita berbahas untuk membuka mata batin itu dengan membutuhkan banyak kesabaran, apalagi kita ingin menuju dimensi lain, dimensi yang dimana perwujudannya itu metafisik, ya. Tidak memiliki daging, tidak memiliki raga dan sebagainya, namanya di metafisik itu, metafisik. Di sini kalian harus sucikan badan kalian dulu, sucikan raga kalian dulu. Suci itu bukan berarti suci asal mandi dan sebagainya, ya, tapi bersihkan sampai ke dalam-dalamnya, karena berhubungannya dengan batin, berhubungannya dengan batin. Jadi ketika mata batin kamu masih terhalang hijab-hijab yang menghalangimu gitu, seperti
penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, marah, suuzon, dan lain-lain gitu ya. Intinya penyakit-penyakit hati lah seperti itu harus disucikan dulu, bersihkan dulu, buang jauh-jauh pikiran duniawi kalian sebelum melakukan aktivitas spiritual membuka cakra gitu. Karena yang dibutuhkan itu adalah pensucian jiwa gitu. Ketika kamu sudah bisa mengontrol hawa nafsu, membuang semua sifat-sifat duniawimu ketika dalam perjalanan spiritual atau sedang melakukan proses spiritual atau sedang melakukan meditasi dan sebagainya, ketika kamu menghilangkan sifat keduniawian atau sifat manusiawimu, itu akan sangat sekali mudah mempelajari proses-proses spiritual seperti membuka mata batin dan menguasai keilmuan gitu. Jadi kalian intinya harus membersihkan ragamu, membersihkan jiwa dulu, agar bisa mudahnya terbukanya mata batin atau bisa melihat sesuatu gambaran sesuatu yang metafisik gitu. Itu penyakitnya ya, sulitnya terbuka mata batin. Ketika kamu belajar dengan membuka mata batin menggunakan cakra. Yang kedua menggunakan kodam. Dan ini harus hati-hati karena ini sifatnya menggunakan bantuan kodam. Ini biasanya ada yang namanya jin agresif buruk dan jin agresif baik ya. Sebut saja kalau bahasa saya gitu ya, jin baik dan jin tidak baik gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita belajarnya itu semua golongan, bukan jin kafir, bukan jin apa. Kita belajarnya itu nusantara, namun adanya jin yang tidak baik dan jin baik. Kita di sini harus benar-benar jeli untuk mempelajari itu karena sesuatu yang metafisik. Jin yang tidak baik biasanya itu memang kalau membuka mata batin menggunakan jin itu biasanya langsung terbuka, langsung bisa melihat gambaran gaib. Karena apa? Jin tersebut itu kita melihat itu dengan menggunakan jin tersebut. Jadi jin tersebut itu masuk ke dalam mata kita untuk melihat suatu gambaran gaib. Dan jin itu memang kebanyakan pertama kadang-kadang dia bisa mengkelabui situannya untuk melihat gambaran ini. Namun mungkin bisa juga sepengetahuan pengalaman saya di kemudian hari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, mereka akan membisiki sebuah bisikan seperti hal-hal yang meminta tumbal ini dan sebagainya, padahal mereka itu tidak membutuhkan itu. Namun dia ambil kesimpulan lah, dia minta tumbal untuk agar dia lebih sakti ya, agar tuannya lebih sakti dan sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya, ini sangat sekali berbahaya kalau kita tidak bisa mengontrol, membedakan perbedaannya jin baik dan jin buruk. Nah, biasanya mereka membisiki, meminta tumbal ini itu untuk alasan agar memperkuat keilmuan kalian gitu. Ini sangat bahaya, biasanya meminta tumbal
kambing, ayam cemani, dan sajian lainnya. Bisa juga minta anggota keluarga gitu. Itu lebih bahaya sekali, jangan sampai menuruti itu. Nah, biasanya kalau jin baik, dia akan selalu membantu tuannya, tapi dia tidak akan membantu tuannya ketika tuannya melakukan hal keburukan, misalkan sombong, misalkan berbuat zina, maka jin itu akan menjauh. Itu yang jin baik. Ketika tuannya melakukan buruk, jin itu biasanya akan membisikkan. Namun ketika tuannya tidak mendengarkan bisikan itu, jin itu tidak akan membantu tuannya lagi. Nah, itu perbedaannya jin baik dan jin buruk. Tapi kebanyakan biasanya ada yang jin tuannya melakukan keburukan, malah dijerumuskan sekalian gitu. Tidak ada pantangan lah, gitulah istilahnya. Karena tugas-tugas dari Tuhan itu tidak dijalankan seperti menjauhi larangan-larangan yang diberikan Tuhan itu. Karena semua golongan agama itu semuanya baik dan mengajarkan kebaikan, dan dalam kitabnya pun untuk menjauhi segala larangan Tuhan seperti mabuk, minum, zina, dan mencuri dan sebagainya gitu. Tidak ada kitab yang mengajarkan keburukan gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya. Nah, itu yang perbedaan menggunakan membuka mata batin, menggunakan cakra dan menggunakan kodam. Nah, itu harus dipelajari gitu, karena nanti takutnya kalian salah ini ya, masuk tafsir nanti terjebak dalam situ. Nah, ketika kalian membuka mata batin, kalian pertama harus membersihkan raga, jiwa kalian, jauhi sifat duniawi kalian ketika melakukan spiritualis. Berprasangka baik kepada gurumu, berprasangka baik kepada ilmumu, berprasangka baik kepada dirimu. Percaya diri pada dirimu, jangan pernah takut, dan jangan pernah takut kepada jin yang negatif. Kita itu udah sempurna, kita itu udah punya Tuhan, dan Tuhan udah melengkapi kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala kekuatan negatif gitu. Tanpa sadar sebenarnya tubuh manusia itu sudah memiliki kekuatan yang penangkal negatif, entah itu zahir maupun batiniah, itu udah dilengkapi semua. Namun terkadang jarang sekali manusia yang menyadarinya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Begitu kuncinya, ketika kalian susah membuka mata batin, kalian harus koreksi dari diri sendiri, bukan dari ilmu kalian, bukan dari guru kalian, bukan juga dari kodam kalian, tapi kalian harus koreksi diri sendiri. Ataukah diri sendiri udah melakukan perintah-perintah Tuhan seperti menjauhi larangan dan sebagainya, dan selalu berprasangka baik kepada guru, selalu berprasangka baik kepada ilmu, selalu berprasangka baik terhadap diri sendiri, dan terakhir selalu hormati kedua orang tuamu, selalu minta restu. Insya Allah dengan itu sajalah akan dipermudah segala proses spiritualmu, segala proses belajarmu. Dah gitu aja ya, nanti kelanjutannya kita tambahin lagi di lain waktu.
kedepannya saya mau bahas tentang bahayanya belajar membuka mata batin tanpa belajar ilmu bentengnya, pak istilahnya pagar gaibnya. Nanti kita bahas. Udah cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti saya koreksi lewat video selanjutnya. Begitu. Cukup sekian. Semoga kalian selalu diberi kesabaran, keikhlasan, kesuksesan dalam belajar kalian. Dan kuncinya satu, jangan pernah menyerah, jangan pernah berburuk sangka kepada gurumu, kepada ilmumu, kepada dirimu sendiri, karena yang menentukan dirimu sendiri, bukan guru, bukan ilmu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Salam budaya.